Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Suyit Mujurno dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Saya akan melanjutkan belajar bahasa Inggris dengan metode Grammar Translation Method atau GMT. Dalam metode ini, pertama kita terangkan aturan-aturan tata bahasa atau grammar atau structure, kemudian kita langsung terapkan dalam latihan-latihan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dengan demikian diharapkan hasilnya akan memberikan bekal yang cukup kuat atau dasar yang cukup kuat untuk mampu menyusun kalimat sendiri, mampu menerjemahkan, dan untuk latihan percakapan atau conversation itu bisa dilakukan dengan belajar bersama, membentuk kelompok-kelompok percakapan bahasa Inggris atau English Conversation Club. Ini kalau kita hanya belajar conversation hanya dengan menghafalkan dialog-dialog yang ada di buku-buku, dimungkinkan kita akan kesulitan, karena dimungkinkan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang belum pernah kita jumpai dari buku-buku conversation yang kita hafalkan itu. Jadi ya sebaiknya belajar dengan Grammar Translation Method, tapi juga kalau ada buku-buku conversation dipelajari sebagai bahan perbandingan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita sampai pada present continuous tense. Istilah lain daripada continuous adalah progressive. Jadi bisa present continuous tense atau present progressive tense. Tenses ini atau kalimat yang ini kita gunakan untuk hal-hal yang saat kita sedang berbicara sedang berlangsung. Ya, saat kita sedang berbicara sedang berlangsung. Umpamanya, ini saat saya melakukan rekaman ini, matahari sedang bersinar. Jadi, the sun is shining brightly. Matahari sedang bersinar dengan cerahnya. The sun is shining brightly. Jadi, hal-hal yang sedang berlangsung saat kita bicarakan, maka kita gunakan bentuk present continuous tense. Ya, jadi untuk menguasai present continuous tense, pertama kita harus menguasai perubahan-perubahan bentuk to be. Mungkin masih ingat bahwa to be menjadi am untuk I am. Kemudian kalau untuk you are, we are, they are. Kemudian Hasan and Udin are. Ya, kemudian Michelle and Pedro are. Jadi kemudian kalau is digunakan untuk yang hanya satu, umpamanya Ahmad is, kemudian Michelle is, kemudian umpamanya the cat, ya, the cat is running after atau the cat is running after a mouse. Kucing itu sedang mengejar seekor tikus, ya. Jadi untuk hal-hal yang saat berbicara sedang berlangsung, kita gunakan rumus. Ya, ini saya tulis dulu judulnya, the present continuous tense. Ya, kata lain daripada continuous adalah progressive. Jadi sama ini, present continuous tense atau present progressive tense. Ini U, ya, continuous tense. Nah, ini hal-hal yang saat kita berbicara sedang berlangsung. Ya, jadi ini rumusnya selalu subjek, kemudian to be, ya, atau ini saya tulis be saja. Kemudian bentuk verb pertama, kata kerja yang pertama plus ing. Ya, ini
Nanti perubahan-perubahannya banyak, tapi akan tidak saya bicara per kasus khusus, nanti malah ada kesan sangat sulit. Jadi umpamanya kita perbandingkan dengan yang kebiasaan atau yang hal-hal kita bicarakan itu masih berlaku. Umpamanya setiap hari saya bangun jam 5, itu I wake up at 5 every day. Kemudian kalau she wakes up, ada S-nya, she wakes up at 5 every day. Ya, jadi kalau yang kebiasaan itu namanya simple present tense. Ini sudah kita bahas sebelumnya, tapi ini untuk pembanding, ya. Ini untuk yang kebiasaan. Umpamanya ya sejak kita belum ada sampai kita sudah tidak ada, yang namanya matahari itu di Indonesia selalu terbit di timur. Jadi the sun rises, ya ini S, ini tidak jelas ya. The sun rises in the east. Ini matahari terbit di timur. Ini berarti kebiasaan, ya. Di Jawa Tengah itu biasanya sekolah mulai jam 7. In Central Java, the school starts, ya, the school starts at 7, ya. Jadi kalau di Jawa Tengah, di provinsi Jawa Tengah, sekolah mulai jam 7. Jadi the school, ini kalau sekolahnya jamak, schools, ini tanpa S karena ini sama dengan mereka. Tapi kalau di sini the school, sekolah itu ini tambah S, starts at 7 EM, ya, 7 pagi, 7 EM, ante meridium. Kalau jam 7 malam ya 7 PM. Ya ini tapi kalau itu sedang berlangsung maka ya the sun, ya, the sun is rising, ya. The sun is rising. Ini saat matahari terbit. Matahari sedang terbit. The sun is rising. Sekarang saat ini dibuat itu terbitnya sekitar jam 6.25. It is rising at 6:25, ya. Ini the sun. Sekolah sedang dimulai. The school, ya, atau sekolah sedang dimulai, artinya setelah dimulai anak-anak para siswa sedang berdoa, ya. The students, ini to be-nya karena ini jamak maka A. Berdoa itu pray, karena bentuk ing maka ini praying, ya. Ini maaf kurang T. The students are praying, para siswa atau para mahasiswa sedang berdoa. Berarti ini ciri-ciri awal pelajaran atau akhir pelajaran
itu dia selalu mulai dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa. Jadi the students are praying, para siswa atau para mahasiswa sedang berdoa. Kemudian antara jam 7 sampai jam 8, jam 7 sampai jam 12 itu the students are sedang belajar. The students are, ya ini karena ini the students are studying. Ya, ini para siswa atau siswa-siswa sedang belajar. Ya, saya sedang mengajar. Saya sedang menjelaskan. I am explain. Explain ini menjelaskan, tambah ing. I am explaining ini the present continuous tense. I am explaining the present continuous tense. I am explaining English lesson. Saya menerangkan pelajaran bahasa Inggris. Saya am explaining, ya, saya sedang menjelaskan. Kemudian para mahasiswa atau para siswa sedang mendengarkan kita. The students ini ada S karena ada paranya, ya. Para mahasiswa sedang mendengarkan kita. Listening to us. Kita menjadi us. Ini nanti kita jelaskan tersendiri. The students are listening to us. Jadi ini subjek. Kemudian ini SMA karena jamak A. Kemudian ini bentuk kata kerja listen. Itu T-nya tidak terbaca, listen. Listening to us. Para mahasiswa sedang mendengarkan kita, ya, atau mendengarkan saya, listening to me. Ya, ini kalau kata listen itu ada unsur kesengajaan, ya. Kemudian kalau saya sedang atau kita sedang mengikuti kuliah atau di luar gaduh, kita mendengar. Nah, ini mendengar yang tidak disengaja ini mengatakan hear. Ya, hear. Kalau di sini ada unsur kesengajaan. Kalau ini tidak ada unsur kesengajaan, ya. Jadi saya mendengar letusan bom, ya pakai yang ini, I. Tapi kalau listening itu ada unsur kesengajaan. Jadi umpamanya mendengarkan untuk di TV itu kita nonton tapi juga mendengarkan secara serius. Tapi kalau tadi ada kegaduhan di luar, yaitu kita mendengarnya ini here, ya. Ya, jadi kita ulangi rumus daripada bentuk sedang itu hafal perubahan S, kemudian hafal kata kerja, kemudian bentuk ing. The sun is rising. Matahari sedang terbit jam sekian ini, ya. Ini hanya kira-kira aja, ya. The sun is rising at 6:25. Matahari sedang terbit pada jam 6:25. Ya, ini kalau pagi IM, ante meridium. Kemudian the students are praying. Para mahasiswa atau para siswa sedang berdoa. The students are studying, ya. Sekarang orang Rusia, tentara Rusia dan tentara Ukraina sedang bertempur, yaitu the Russian and the Ukrainian are fighting, sedang bertempur. The Russian and the Ukrainian are fighting. Jadi sedang bertempur, ya. Jadi ini, jadi intinya bentuk kebiasaan, ini bentuk kebiasaan itu orang ketiga tambah S. Kalau jamak
sama dengan D, tidak mendapat tambahan S. Kalau tunggal yang tambah S ini. Kemudian kita ingat dulu kalau yang ada ES itu mesti kata bantunya does not, ya. Matahari tidak terbit di barat. The sun does not rise in the east. Kalau ini the sun is not. Jadi yang ditambah not itu selalu kata kedua ini. Ini kata kedua, do, does, kemudian SMA itu namanya kata kerja bantu. Kemarin saya singkat, kata kerja bantu itu auxiliary verb atau saya singkat dengan AV, ya, AV. Auxiliary verb artinya kata kerja bantu. Jadi kalau disingkat juga mungkin KB, ya, keluar kata kerja bantu, KKB. Ya, the sun is rising, ya. Jadi kita ini kita ulangi lagi. Kita masih menggunakan yang ini, ya. Jadi metode belajar di sini itu ada pelajaran 1 itu dikuasai dulu, baru ke pelajaran 2. Kalau pelajaran 2 sudah menguasai, baru ketiga. Tapi kalau ketiga, ke 1 dan 2 belum menguasai, mungkin akan sulit. Jadi kuasai yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu merupakan dasar daripada yang berikutnya. Jadi ibaratnya yang pertama itu pelajaran berjalan, pelajaran berikutnya berlari. Ya, tidak mungkin belajar berlari kalau yang berjalan saja belum bisa. Kemudian berikutnya lagi loncat-loncat, itu ya pamannya urutan kegiatan fisik. Jadi Inggris seperti itu, ya. Jadi kita ulangi, ya. Jadi saya sedang menjelaskan bahasa Inggris. I am explaining English. Saya sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. I'm explaining English. Saya menjelaskan bahasa Inggris. Ya, ini bisalah ditambah subjek, artinya mata pelajaran atau mata kuliah. Tapi kita begini aja. Kemudian saya tidak sedang menjelaskan bahasa Perancis. I am not di sini. I am not. Jadi ini negatifnya. Explaining. Explain ini kata dasarnya. Neng. French. Saya tidak sedang menjelaskan bahasa Prancis. I am not explaining Japanese. Saya tidak sedang menjelaskan bahasa Jepang. I am not explaining Dutch. Saya tidak sedang menjelaskan bahasa Belanda. Jadi kemudian kalau bertanya, ya begini, dibalik kata kerja bantunya. Am I explaining English? Apakah saya sedang menjelaskan bahasa Inggris? Am I explaining the present continuous tense? Apakah saya sedang menjelaskan bentuk present continuous tense? Ya, kalau dicampur dengan saya sedang menjelaskan apa, ya tinggal ini kita kemarin sudah what, who, dan sebagainya. Jadi what am I explaining? Yang sedang saya jelaskan apa? What am I explaining? Ya, umpamanya pas kuliah di kelas itu dosennya sedang mengajar, ada mahasiswa yang mungkin malah asik dengan hal lain, ya, mungkin HP-nan atau apa. Kemudian
Kita tes dia itu mendengarkan apa tidak. Kamu kok tidak serius mengikuti pelajaran? Saya sedang menjelaskan apa? Coba, what am I explaining? What am I explaining? Kalau dia bisa menjawab, you are explaining English, you are explaining present continuous tense. Ya, berarti meskipun dia HP-nan tapi dia paham yang kita jelaskan. Berarti dia punya daya ingat yang baik, bisa melihat HP, bisa mendengarkan dosen menjelaskan. Jadi kita tanya ke mahasiswa yang sepertinya dia memperhatikan, what am I explaining? Ya, hey boy, what am I explaining? What am I explaining? Kalau dia menjawab, you are explaining the present continuous tense. Anda menjelaskan present continuous tense. Apa saya tidak sedang menjelaskan Candi Borobudur? Am I not explaining the Borobudur Temple? Apa saya tidak sedang menjelaskan tentang Candi Borobudur? Am I not explaining the Borobudur Temple? Ya, kalau dia bisa jawab, ya berarti dia memang pintar. No sir, you are not explaining about the Borobudur Temple. You are explaining about the present continuous tense. Nah, berarti dia pintar. Ya, kemudian di mana saya menjelaskan bahasa Inggris? Ya, nah ini tinggal. Jadi prinsipnya seperti yang sebelumnya. Kata tanya yang diawali dengan W atau H itu selalu diikuti kata kerja bantu subjek, ya, kecuali kalau menanyakan subjek. Ya, ini saya sedang menjelaskan bahasa Inggris, saya tidak sedang menjelaskan bahasa Perancis. Apakah saya sedang menjelaskan bahasa Inggris? Apa yang sedang saya jelaskan? What am I explaining? Loh, saya sedang apa? Saya sedang buat apa? Berbuat apa? Saya sedang berbuat apa? Ya, saya sedang melakukan apa? Ya, kita itu tadi di kelas mahasiswa tidak serius, sepertinya tidak serius, dolanan HP, kita tanya, students, what am I doing? Terus saya ini sedang apa? What am I doing? You are teaching us English. Anda sedang mengajar kita bahasa Inggris. You are delivering lecture on English. Anda sedang memberikan kuliah, mata kuliah bahasa Inggris. What am I doing? Ya, ini. Jadi kalau berubah subjek, yang perubahannya hanya ini, ya. What? Kalau he ya, he. Ya, ini kalau sekarang ini kita rubah. Ya, ini yang penggunaan what. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau bertanya, kalau negatif I'm not, kalau am I, kalau ada kata tanya berawalan W atau H, ini langsung diikuti kata kerja bantunya. Ya, kita coba lagi ya. Ini jadi sudah biasa saya katakan, kalau mencatat mungkin kesulitan, ya dilihat ulang sambil di screenshot atau di screenshot ya, atau di screenshot ya, sambil ini dicatat atau di post saja, dihentikan, di post kemudian dicatat, karena kan pemirsa tidak membawa catatan ya, jadi catatannya dari hasil ini saja, nanti di post dicatat. Ini saya hapus. Ini ya. Ini saat pelajaran berlangsung. Ini sekarang para pemimpin dunia sedang membahas masa depan Gaza. Jadi pemimpin dunia, the leaders, ya, para pemimpin dunia, the leaders of the world. Ini subjeknya ini, ya, sedang, ya,
mendiskusikan atau membicarakan, discuss ya, ini discussing ya, ini the leaders of the world itu termasuk Presiden Prabowo itu juga diundang ke Timur Tengah untuk bahas masa depan Gaza. Discussing masa depan, the future of Gaza ya, kalau mau lengkap Gaza Strip, jalur Gaza. Para pemimpin dunia sedang mendiskusikan the future of Gaza, masa depan Gaza ya. Jadi the leaders of the world are discussing the future of Gaza ya. Jadi mereka tidak sedang mendiskusikan masa depan PBB. They are not discussing the future of the United Nations Organization. Mereka tidak membicarakan masa depan PBB. They are not discussing the future of Africa. Tidak membicarakan masa depan Afrika. Nah, ini jadi ini kalau akan negatif ya, ini the leaders of the world, ini kan lebih dari satu ya, ada presiden Mesir, ada presiden Indonesia, ada presiden ada pemimpin-pemimpin negara-negara Arab, kemudian ada Donald Trump, presiden Amerika. Ini kalau banyak diganti dengan they, lebih dari satu ya. Ini saya tulisan, they are not discussing the future of PBB, United Nations Organization. PBB, United Nations Organization. Ya, mereka tidak sedang membicarakan masa depan PBB of UNO. Kemudian kalau bertanya, apakah mereka sedang membicarakan masa depan PBB? Are they discussing the future of the United Nations Organization? Ya, jawabnya gak persis ini, no. They are discussing the future of Gaza. Ya. Kemudian kalau ini bertanya, apa yang sedang mereka diskusikan? What ya, di belakang what, why dan sebagainya itu selalu kata kerja bantu to be-nya. Kalau sini what are, apa yang sedang, what are the leaders of the world, what are the leaders of the world, atau what are they. Jadi they, mereka itu para pemimpin dunia. What are they discussing, apa yang sedang mereka bicarakan, apa yang sedang mereka diskusikan. What are discussing. Kemudian ingat penggunaan who, siapa, itu tidak diperlukan do, does dan sebagainya, tapi langsung mengganti ini ya. Siapa yang mendiskusikan ya, siapa, who ya, who ya, ini siapa mendiskusikan, discussing, who are discussing dan seterusnya ya. Siapa yang sedang mendiskusikan masa depan PBB? Who are discussing the future of UNO? Who are discussing the future of Gaza? Jadi kalau menanyakan subjek, menanyakan pelaku, itu subjeknya tidak ada. Tapi kalau ini, kalau menanyakan selain pelaku, subjeknya ini ya. What are they discussing? Kalau ini subjeknya yang ditanyakan, maka what are discussing ya. Who are listening to my English
video. Siapa yang sedang mendengarkan video saya? Who are listening to my, who are watching, ya tepatnya nonton. Who are viewing, who are watching. Siapa yang nonton video saya? Who are watching my English lesson videos. Siapa yang nonton ini ya. Jadi kalau menanyakan who itu polanya seperti yang positif, tapi karena tidak ada subjek maka who ya. Ini who kalau manusia ya. Kalau manusia, kalau bukan manusia ya kita gunakan what ya. Umpamanya apa yang sedang kamu pikirkan ya, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang terjadi itu bisa happen, bisa going on. Jadi what is going on, apa yang sedang terjadi, what is happening ya. Umpamanya kita lewat jalan, kita lihat orang-orang berkerumun, kita akan bertanya what happens atau what is happening, what are going on. Ini sedang ada apa? What are going on? Sedang berlangsung apa? Itu kok ada kerumunan banyak ya. What are going on? Ya mungkin ada yang menjawab sedang ada kecelakaan lalu lintas. Ya, there is a traffic accident ya itu. Jadi ini who are discussing. Ya kita lanjutkan dengan memberikan latihan-latihan. Ya jadi Norma langsung latihan. Ini saya hapus untuk mencatat sambil di pause ya. Perintahnya translate into Indonesian dulu. Translate into Indonesian. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kamu ya, ini ke bahasa Indonesia. One, umpamanya Sony is visiting a gallery. Apa galeri? Galeri itu tempat pameran ya, bisa lukisan, bisa foto ya. Kemudian yang kedua, umpamanya Harto sedang naik gunung. Ya, gimana? Harto is hiking. Hiking, mendaki ya, mendaki. Hiking the mountains. Ya, gunungnya tidak hanya satu ya. Mungkin kalau di daerah Dieng itu gunung-gunung kan berbaris, ada gunung perahu, ada gunung apa lagi yang namanya itu mungkin kalau bukan masyarakat setempat sulit hafalnya. Kemudian nomor 3 Tina is cooking dinner for her family. Ini ada her family, nanti setelah ini saya terangkan ini dulu aja, her family, my family dan sebagainya ya. Kemudian keempat ya apa ini? You are wearing
a red dress, ya. Anda mendengarkan Anda ya ini ya apa kemampuan seorang interpreter atau penterjemah itu memang bisa menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris dan dari Inggris ke Indonesia. Ini pengalaman saya pribadi itu. Kalau dulu ya, kalau diminta atau dibon untuk menjadi penterjemah, ada tamu, itu saya tidak berpikir apa-apa, saya hanya berpikir tamunya omong apa, nanti saya Indonesiakan. Terus tuan rumah ngomong apa, nanti saya Inggriskan. Jadi kemampuan Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia sama pentingnya, ya. Kemudian bidang-bidang yang akan diterjemahkan itu juga perlu ada background kata-kata kerja yang berhubungan dengan itu. Kalau berhubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah, yang kita harus menguasai kata-kata yang ada hubungannya dengan politik setempat, sosial, ekonomi, ya. Ini 4 ya. Nomor 5 Harno is Harno is reading a travel book about Brazil, ya. Brasil ini Indonesia, Brasilia. Ya, ini tugasnya translate into Indonesian. Ya. Ya, ini coba di Inggriskan, di Indonesiakan. Ini saya karena ini di papan, nanti sebentar lagi hilang, ya. Supaya saya tidak hilang, saya foto dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini saja dulu. Saya lanjutkan sebentar dengan penggunaan personal pronoun I, kemudian you dan sebagainya. Ini kita kan sudah kenal ini ya, sudah kenal. Jadi ini mata pelajarannya meloncat dari bentuk sedang present continuous ke bentuk personal pronoun, ya. Kata ganti orang. Nah, ini harus hafal ini, ya. I menjadi me, menjadi my, menjadi mine. Kemudian you menjadi you, ini your, ini yours. Ini harus hafal. Kemudian he menjadi him, menjadi his, ini menjadi his. Kemudian she menjadi her, ini menjadi her, ini menjadi hers. Kemudian kurang apa ini? We atau they dulu ya. They menjadi them, menjadi their, menjadi theirs. Kemudian we menjadi us, menjadi our, menjadi ours. Ini perubahan kata ganti perorangan.
Yang paling depan ini digunakan kalau diikuti kata kerja. I go, you go, he goes, she goes, she is going, they are going, we are going. Jadi ini sebagai pokok kalimat atau subjek. Yang kedua, sebagai objek. Bisa objek kata kerja, artinya terletak di belakang kata kerja. Bisa objek kata depan. Ya, ini umpamanya kita ya, dia sedang mendengarkan saya. Dia laki-laki sedang mendengarkan saya. He is listening to me. Jadi mengapa tidak he is listening to I? Karena di belakang kata depan, di dari sebelah atau di belakang kata kerja. Kalau ini sama ya. Kalau ini saya melihat kamu, I see you, I saw you, I see you, you saw me. Kamu melihat saya, ya. Jadi ini, ya ini kalau di apa? Pokoknya ini yang kolom kedua ini, ya, yang kolom 1, kolom 2, kolom 2 mengikuti kata kerja. Kolom 3 ini diikuti kata benda. Kalau ini kolom 4 mengikuti kata benda. Ya, ini membentuk kepunyaan ya. My book, your book, his book, her friend, their friend, our country, negara kita. Ya. Ceritakan kepada saya yang kamu tahu. Tell me, ya, ceritakan kepada saya. Tell me what you know. Yang kamu tahu, what you know. Kalau ini diikuti bendanya. This is my whiteboard marker. Kemudian kalau ini mengikuti bendanya atau menggantikan bendanya. Ya. Umpamanya ini menggantikan bendanya, saya cukup begini. This is mine, ini milikku. This is mine. Atau this whiteboard marker is mine. This whiteboard marker is mine. Ya, yours. This whiteboard marker is yours, milikmu. It is yours. This, kalau ini diikuti bendanya ya. Umpamanya ini saya gunakan apa ya? Eraser aja. Ini penghapus duster atau eraser ya. This is not your eraser. This is my eraser. Apakah ini milikmu? Ini bisa is this duster yours atau is this yours? Ini tidak milikmu, ini tidak punyamu. Is this yours? Ya, ini deh. Is this yours? Kalau pakai ini, is this your duster? Is this your eraser? Tapi kalau ini, is this eraser? Penghapus ya. Is this duster yours? Apakah ini milikmu? Is this duster yours? Ya. Kemudian kalau kacamata ini, ya begitu ini diikuti bendanya, ya. Jadi saya menunggunya. I wait him atau I wait for him. Saya sedang menunggunya. I am waiting for him. Ini saya sedang menunggunya, tapi yang ditunggu perempuan. I am waiting for her. Saya sedang menunggu mereka. I am waiting for them, bukan they ya. Kemudian dengarkan kita, listen to us atau listen to us ya. Ini Indonesia is our country. Indonesia is our country. Ini bisa Indonesia is the country of ours. Indonesia is ours. Indonesia milik kita, yaitu. Jadi ini
dikuasai, jadi ini diikuti benda, ini diikuti kata kerja, jadi tidak ada migo, tidak ada mesti aigo, himgo tidak ada mesti higus ya. Kalau ini di belakang kata kerja ya, lihat dia laki-laki, look at him, lihat dia, look at him, look at her, lihat dia perempuan. Let's wait for them, yuk kita tunggu mereka, wait for them. Ini kalau ini diikuti bendanya, my book, your book, his book, her book, their book, our book. Ini mengikuti bendanya atau menggantikan bendanya. This book is mine atau this is mine, this is mine, this is yours, ini milikmu, atau this book is yours. Jadi ini mengikuti bendanya atau menggantikan bendanya, artinya bendanya tidak disebutkan. Oke, kita lanjutkan. Kita pertemuan berikutnya masih membahas present continuous tense, dan mungkin sudah kita gabungkan dengan ini kata ganti perorangan. Jadi ini kata ganti perorangan. Oh, ini lupa tadi ada yang satu kurang, itu untuk yang it ya, untuk yang selain manusia. It ini tetap it, kemudian it ini juga it sama ya. Jadi ekornya ya atau kepalanya its head ya, umpamanya ular, its head. The half of its, kepalanya, yaitu ini untuk benda. Oke, demikian yang sudah saya sampaikan. Ini sudah mungkin terlalu panjang dibanding biasanya. Sampai bertemu lagi.